Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang kami pantah rahmat hidayah serta taufik darinya. Pagi hari ini kita masih terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan kepada qudwatul hasanah, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, sengaja hari ini saya tunda dulu pembahasan kitab ini karena kita berada di momentum hari kemerdekaan, maka sebagai bentuk partisipasi kita, dukungan kita terhadap kemerdekaan, maka ada baiknya kita membahas tema yang berkaitan dengan kemerdekaan. Alhamdulillah, 2 hari lalu kita telah merayakan, bangsa ini telah merayakan kemerdekaan yang keberapa sekarang? 80 ya, 80 tahun Allah memberikan nikmat yang besar ini, yaitu kemerdekaan. Setiap bangsa menginginkan kemerdekaan dan setiap bangsa menginginkan kemerdekaan untuk bangsa yang lain. Namun yang ingin saya bahas pada pagi hari ini tidak hanya kemerdekaan terbebas dari penjajahan, namun ada kemerdekaan yang jauh lebih utama, lebih diinginkan oleh setiap muslim, yaitu kemerdekaan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, negara kita diberikan nikmat yang begitu besar sampai di tempat yang kita minoritas pun kita masih bisa beribadah dengan aman. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kalau kita coba melihat negara-negara tetangga, Laos misalnya, Myanmar, itu kaum muslimin betul-betul dibatasi. Tempat ibadah dilarang, peribadatan dilarang, perkembangan kaum muslimin ditekan, betul-betul tidak diberikan kebebasan untuk beribadah. Oleh karenanya kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika seorang muslim bisa melaksanakan ibadahnya dengan tenang. Dia bisa beribadah kepada Allah, bisa melaksanakan seluruh syariat Islam dengan tenang. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan, al-'ubudiyyah hiya haqiqatul hurriyah. Faman lam yata'abbad lillah kana 'abidan li ghairi. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, menghambakan diri kepada Allah atau ubudiyah merupakan hakikat dari kebebasan, hakikat dari kemerdekaan. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah menghambakan diri kepada Allah. Wa man lam yata'abbad lillah, barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah, dia tidak berserah diri untuk menjadi hamba Allah, kana 'abidan li ghairihi, maka sesungguhnya dia adalah hamba dari selain Allah Jalla fi'ala. Oleh karenanya begitu banyak
firman Allah, hadis Rasulullah SAW yang menekankan untuk kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah, benar-benar mewujudkan kemerdekaan atau kebebasan seorang hamba. Allah SWT firman dalam surah Al-Ahqaf ayat yang kelima, ya, kalau Allah Ta'ala, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ, siapa yang lebih sesat, ya, dari orang-orang yang beribadah, yang berdoa kepada selain Allah. Siapa lagi yang lebih sesat? Mereka lah orang-orang yang paling sesat. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapa lagi yang lebih sesat, kata Allah SWT, dari orang-orang yang beribadah, berdoa, memohon pertolongan, meminta hajat kepada selain Allah sampai hari kiamat, mereka terus melakukan hal tersebut. Wahum an du'aihim ghafilun. Sementara orang-orang yang mereka mintai, kuburan, berhala, keris, ya, apapun itu yang mereka minta kepadanya, tidak dapat memberikan manfaat, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang meminta, tidak bisa menjauhkan dari mara bahaya, bahkan tidak mendengar doa mereka. Siapa lagi yang lebih sesat kata Allah SWT? Maka menghambakan diri, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah adalah hakikat kemerdekaan, dan ini yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada seluruh hambanya. Allah SWT firman dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-56, qala Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 dan beberapa ayat selanjutnya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Para ulama menafsirkan, di antaranya Ibnu Katsir, ya'budun ay yuwahhidun. Ini maksud dengan ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah, hanya memohon meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita hanya mengadukan nasib hanya kepada Allah. Rasa takut kita hanya kepada Allah. Harapan kita hanya kepada Allah. Seluruh hal kita gantungkan hanya kepada Allah. Inilah tujuan kita diciptakan. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu yut'imun. Aku tidak butuh dengan rezeki mereka. Aku tidak butuh dengan sesajen-sesajen diberikan makan. Sebagaimana sebagian agama-agama lain, mereka memberikan makan kepada sesembahan mereka, sesajen. Allah tidak butuh dengan hal tersebut. Inna Allaha huwa razzaq. Justru Allah yang memberi rezeki kepada kita semua. Dzul quwwatil matin. Di dalam ayat ini apabila kita teliti, Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Al-khalqu, penciptaan, merupakan bagian dari tauhid rububiyah. Kemudian ketika Allah menjelaskan, ya Allah yang menciptakan manusia, Allah memerintahkan ibadah, yaitu tauhid uluhiyah. Kemudian Allah tegaskan lagi, innallaha war-razzaq. Allah yang maha pemberi rezeki dengan tauhid rububiyah. Oleh karena perlu mengatakan tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu melazimkan atau mewajibkan tauhid uluhiyah. Ketika seorang hamba menyadari Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang memberikan rezeki, maka wajib baginya yastalzim tauhid uluhiyah. Wajib baginya hanya beribadah kepada Allah. Ketika kita tahu Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur seluruh hal, maka wajib bagi kita mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wa tauhidul uluhiyah
yatadammanu tauhidur rububiyah. Dan orang-orang yang telah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, tidaklah mereka melakukan hal tersebut kecuali mereka telah meyakini, memahami bahwa Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada mereka. Hanya tauhid rububiyah dan uluhiyah adalah dua hal yang saling erat kaitannya. Ini yang pertama, bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian kemerdekaan yang hakiki yang berikutnya adalah seorang hamba terbebas dari perbudakan hawa nafsu. Dia membebaskan dirinya dari belenggu hawa nafsu. Terlalu banyak ayat dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi dalil terhadap hal tersebut. Di antaranya firman Allah dalam surah An-Nazi'at, Allah SWT firman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut akan kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, dia tahu Allah Rabbul Alamin yang mengatur segala hal, yang menguasai segala hal, yang maha melihat. Dia takut ketika dia mau melakukan dosa, dia ingat Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang seperti ini yang insya Allah akan mendapatkan surga Allah SWT. Begitupun terkait dengan harta. Dia menahan dirinya dari hawa nafsu, yaitu kikir, yang mana jiwa manusia itu cenderung untuk suka terhadap harta, ya, cenderung untuk pelit. Kemudian dia paksa dirinya untuk bersedekah, mengeluarkan sebagian dari hartanya, ya. Misalnya mengeluarkan sedikit rezekinya untuk pembangunan tahfidzul Quran, misalnya. Dia menahan dirinya dari hawa nafsu yang bernama kikir tadi. Dia jaga, ya. Dia paksa hatinya untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah. Nah, ini merupakan suatu kemerdekaan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah SWT dalam surat Taghabun, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang menyelamatkan dirinya dari kekikiran, dia lawan dirinya dari sifat bakhil tadi, dia tetap bersedekah meskipun dirinya cinta terhadap harta. Dia lawan dirinya dari sifat pelit meskipun dirinya masih memiliki keinginan yang lain. Faulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung kata Allah Jalla fi'ala. Subhanallah. Oleh karena ma'asyil muslimin, Nabi SAW juga pernah mengatakan, ta'isha abdul dinar, ta'isha abdul dirham, ta'isha abdul khamisah, ta'isha abdul hamilah, fa'in u'tiya radiyah, wa in lam yu'ta sakhita. Celaka hamba dirham, celaka hamba dinar, celaka hamba sutra. Allah menyebutkan bagian-bagian dari dunia harta. Kalau sekarang kita bisa katakan celaka hamba rupiah, celaka hamba mobil-mobil mewah, celaka hamba yang mengumpulkan harta, apapun bentuk dari harta tersebut. Kalau dia diberikan, dia dapatkan radiyah, dia senang, dia ridho. Wa in lam yu'ta, kalau tidak diberikan, tidak dapat, dia murka, dia marah. Mauzubillah min dzalik. Ini bentuk penghambaan terhadap hawa dan nafsu, terhadap hawa nafsu. Oleh karena masyaallah muslimin, penting seseorang untuk memerdekakan dirinya dengan kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu merdeka dari kesyirikan, merdeka dari syaitan dan hawa nafsu. Subhanallah. Oleh karena masyaallah muslimin,
nikmat yang agung ini, yaitu nikmat kemerdekaan, ya, harus kita syukuri. Ya, kita syukuri dengan ketaatan kepada Allah SWT. Dan luar biasa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, di beberapa tempat, ya, bahkan di sebagian di Indonesia, di Papua misalnya, ya, dibunuh, diteror. Ya, jangankan masjid, tempat puskesmas itu, ya puskesmas namanya, dihancurkan oleh AKB, ya, oleh orang-orang yang ingin menggerogoti kemerdekaan bangsa, yang mau memporak-porandakan, ya, kemerdekaan bangsa. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Kita di WKUBA diberikan kenyamanan, kebebasan dalam beribadah. Tadi sholat subuh kita dengar azan, sebagian tempat tidak terdengar azan, mau sholat saja susah. Ya, untuk melihat Muslim Rohingya hijrah ke Aceh dari Myanmar, dikejar, dibunuh. Nikmat yang besar. Nikmat keamanan ini merupakan asas dari kenikmatan. Ya. Oleh karena surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mengatakan, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati. Ya. Ya Allah, berikan, ya, rasa aman kepada negeri ini. Warzuq ahlahu minats thamarati. Ya. Kemudian akan berikan rezeki kepada penduduknya dengan buah-buahan. Ya. Allah mendahulukan, Nabi Ibrahim di dalam doa mendahulukan apa? Keamanan baru rezeki. Ini merupakan asas kenikmatan. Kata para ulama, kenapa Nabi Ibrahim meminta terlebih dahulu rasa aman, keamanan untuk sebuah negeri? Karena kenikmatan-kenikmatan yang lain tidak dapat dirasakan kecuali apabila seorang hamba mendapatkan nikmat keamanan. Begitu juga dalam firman Allah dalam surah Quraisy. Allah SWT firman, li'ila Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'bud rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itulah kebiasaan orang-orang Quraisy. Allah SWT, ketika musim dingin mereka melakukan safar ke Yaman atau ke Yaman. Ketika musim panas mereka melakukan safar ke Syam atau sebaliknya. Musim dingin ke Syam, musim panas ke Yaman. Dahulu orang-orang Quraisy itu. Ya. Allah memberikan mereka rasa aman dalam safar. Kemudian apa kata Allah? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Tuhannya rumah ini, yaitu Ka'bah, Allah Jalla wa'ala, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan, menghilangkan rasa lapar dengan makanan yang Allah berikan kepada mereka, wa amanahum min khauf, dan yang telah mengeluarkan mereka dari rasa takut. Nikmat yang besar, ya, keamanan merupakan nikmat dan merupakan asas dari kenikmatan. Maka nikmat ini harus kita jaga. Jangan sampai bangsa yang besar ini, ya, mudah dipecah belah. Ya. Oleh karenanya, termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga, ya, kemerdekaan, menjauhkan bangsa dari, ya, pecah belah. Oleh karenanya termasuk akidah Ahlussunnah yaitu tunduk dan patuh terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, tunduk dan patuh terhadap kaum muslimin, tidak membangkang, tidak keluar dari ketaatan. Bahkan ada sebuah athar, ya, dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, ya, suatu bangsa yang memiliki pemimpin baik yang adil maupun tidak adil itu lebih baik daripada dia tidak memiliki
pemimpin. Dan itu betul. Ya. Antum lihat sekarang di beberapa negara, ya, di Yaman contohnya, di mana-mana kita lihat orang pegang senjata, karena pemimpinnya tidak ada, tidak ada negaranya, pemimpinnya tidak ada. Negara boneka dibantu oleh negara lain. Di Suriah, ya. Di negara-negara yang kacau balau, dihancurkan oleh Syiah dan Yahudi, antum lihat tidak ada pemimpin. Apa yang terjadi? Hilang keamanan. Ya, mau ibadah susah, mau makan susah, uang tidak lagi ada harganya. Tidak ada lagi harganya, inflasi luar biasa. Ya. Kenapa? Karena tadi demo supaya turunkan pemimpin yang zalim. Ketika pemimpin yang zalim sudah turun, tidak ada lagi pemimpin, maka kezaliman yang mereka rasakan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Tidak aman. Ya. Mau keluar saja harus bawa senjata, diam. Dia harus jaga keluarganya sendiri dengan senjata. Ya kalau yang lain juga pakai senjata, bunuh-bunuhan. Tapi antum lihat di Indonesia, antum keluar ke Waingapu, aman. Malam hari pun aman misalnya. Pakai motor, pakai mobil. Tidak ada orang begal. Tidak ada orang tiba-tiba todong bunuh kita. Kenapa? Nah, negara kita dijaga oleh aparatur negara, aman. Itu merupakan nikmat yang besar. Oleh karena masyarakat muslimin, nikmat yang agung ini harus kita jaga, ya, harus kita pelihara, kita syukuri. Ya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Seluruh nikmat yang kita rasakan semuanya dari Allah. Kita syukuri segala nikmat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah apabila seorang hamba benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan menjadikan negara ini, ya, negara yang baldatun thayyibah, ya, negara yang baik, negara yang diberkahi. Allah SWT firman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya suatu penduduk negeri amanu, beriman kepada Allah dengan iman yang benar, wattaqau, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, akan kami bukakan rezeki keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Sawah ladangnya penuh dengan buah-buahan, hutannya penuh dengan makanan, penuh dengan sumber daya alam, lautnya pun demikian, penuh dengan rezeki, limpah ruah hasil alam. Minas sama, hujan terus datang, hujan yang membawakan kenikmatan, ya, yang menumbuhkan sawah ladang. Walakin kadzabu, akan tetapi banyak manusia yang mendustai firman-firman Allah, mendustai ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, karena mereka kufur terhadap kami, terhadap nikmat-nikmat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami azab mereka, kata Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Karena masyaallah muslimin, ya, sekali lagi, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mendukung sepenuhnya negara kesatuan Republik Indonesia, tidak melakukan pemberontakan, tidak keluar dari kepemimpinan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, tentang kepemimpinan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun yang memimpin kalian adalah budak hitam dari Habasyah, ya, harus tetap ditaati. As-sam'u wa ta'ah, taat dan patuh. Kemudian dalam hadis yang dikatakan, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pajak yang naik berlipat ganda. Ya, kita tidak ridho. Tidak ada manusia yang ridho dengan kezaliman. Ya, tidak ada yang ridho dengan kezaliman. Tidak ada yang suka dengan pajak ditinggikan. Para pedagang, pengusaha, apapun itu, tidak ada yang suka. Ya.
Namun perlu diperhatikan, menjaga kedamaian, taat kepada pemimpin bukanlah bentuk ridho kita terhadap kezaliman, bukan. Tapi ya, untuk menjaga maslahat yang lebih besar. Apa itu? Itu kedamaian. Jangan sampai karena menuntut nikmat yang kecil, kita kehilangan nikmat yang lebih besar. Antum lihat negara-negara yang sudah kehilangan kemerdekaannya, ya. Dahulu seperti Irak, Suriah, ya. Kemudian Sudan sekarang, ya. Yaman hingga saat ini. Kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut? Karena mereka menuntut nikmat yang kecil, ya, supaya pemimpinnya adil, harga ditinggikan. Ketika nikmat yang kecil ini dituntut, ya, dipaksa untuk diraih, maka mereka kehilangan nikmat yang lebih besar, kehilangan negara, kehilangan pemimpin, kehilangan stabilitas. Maka yang hilang bukan cuma naik harga, semuanya hilang. Dibunuh, dijarah, diperkosa, ya. Maka sekali lagi, akidah Ahlussunnah ketika kita memerintahkan, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat memerintahkan taat kepada pemimpin bukan bentuk ridho terhadap kezaliman. Ada manusia yang ridho dengan kezaliman, tapi untuk menjaga maslahat yang jauh lebih besar, ya. Bahkan saya dengar cerita dari guru saya beberapa waktu lalu ketika Yaman betul-betul peperangan itu 2011 kalau nggak salah, itu mau umroh haji aja nggak bisa. Padahal Yaman dengan Saudi itu dekat. Kalau di situ, ya, kalau di perbatasannya nggak macet, nggak sampai 1 hari sudah sampai, ya, sudah sampai ke mungkin Bima Sumbawa. Kalau yang tahu Bima Sumbawa, itu seperti dekat, nggak jauh sampai ke Saudi. Tapi karena tadi kacau balau, perjalanan jadi berhari-hari, masuk ke hutan gurun pasir, belum lagi habis minyak, belum lagi ini, belum itu, luar biasa, ya. Hilang semua kenikmatan. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak seluruh jemaah kaum muslimin untuk kita mensyukuri nikmat yang besar ini dengan ikhlaskan ubudiyah, ketakwaan kita hanya kepada Allah. Dan insya Allah apabila kita benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan memperbaiki keadaan kita. Allah SWT firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wahai orang beriman, ya, kemudian dia juga berkata yang benar, menjaga lisannya, berkata yang jujur, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki keadaan amalan-amalan kalian, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian dalam firman lain Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang bermanfaat, ya. Saya kira ini sedikit dari saya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya atau komplain? Komplain, tidak apa-apa. Ya, diskusi. Ya, wah Ustaz, masa disuruh taat pemimpin, pemimpinnya kayak ngono, ya, nggak apa-apa. Ya, korupsinya miliaran, mungkin triliunan, pasti ada. Ya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah, berarti antum sudah menjalankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, taat kepada pemimpin. Ya, antum simpan. Atau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan? Sudah? Ya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Tentang pajak begini ya. Jadi apa yang ingin ditanyakan? Boleh tidak kita bayar pajak atau jangan bayar pajak? Gimana maksudnya? Masya Allah. Bagaimana penjelasan tentang pajak? Baru-baru ini kita dengar, ya, Ibu Menteri kita, tidak apa kita sebut namanya, Sri Mulyani. Beliau mengatakan, ya, menyandingkan antara pajak dengan zakat. Ya.
Ini sebuah kekeliruan yang besar. Ya. Zakat syariat Islam. Ya. Yang diambil ada ketentuannya. Zakat mal misalnya, ada ketentuannya. Ya. Dari orang yang memiliki harta, kemarin kita sudah bahas, nisabnya uang, yaitu kiasnya kepada emas, 85 gram, 85 juta misalnya. Ya. Itu dikeluarkan 2,5%. Orang yang punya hewan-hewan ternak dikeluarkan zakatnya dengan syarat digembalakan di padang misalnya, dikeluarkan kambing sekian, sapi sekian, ada hitung-hitungannya, ya, semua termasuk persawahan, ya. Lantas bagaimana dengan pajak? Apakah betul kata Ibu Sri Mulyani bahwa zakat itu sama dengan pajak? Ini tidak sama. Dalam Islam tidak ada yang namanya pajak, ya. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang memungut pajak tempatnya di neraka. Ya. Pajak bentuk kezaliman. Ya, tidak boleh kita ridho dengan pajak. Ya. Namun perlu diketahui seperti yang saya katakan tadi, bentuk taat kepada pemimpin bukan berarti ridho terhadap keputusannya. Ya. Wah, Ustaz Sayyidi bilang taat kepada pemimpin meskipun hartanya diambil. Ustaz tidak benar. Ya, bukan itu maksudnya. Ya. Kita memerintahkan Rasul SAW, para sahabat, seluruh ulama Ahlussunnah sampai hari ini memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin meskipun pemimpin itu zalim, ambil pajak, bukan bentuk ridho terhadap kezaliman, bukan, tapi untuk menjaga maslahat yang lebih besar. Ya, untuk menjaga maslahat yang lebih besar. Kalau semua demo, aku demo, kau demo, semua demo, chaos, kacau negara. Apa yang terjadi? Toko-toko dijarah. Ya, seperti kejadian tahun 98. 98 ya? Maksudnya 98 atau 99? 98. Orang Cina ya dijarah semua. Bahkan ada yang dibakar, dibunuh. Kenapa? Karena tadi menuntut keadilan. Ya, antum minta kepada Allah. Fudail bin Iyad, seorang ulama salaf, dalam riwayat dikatakan Imam bin Hanbal juga memiliki perkataan yang sama. Beliau mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan." Seandainya aku punya satu saja doa, kata Fudail bin Iyad, kata Imam bin Hanbal, satu saja doa yang pasti diijabah. Seandainya saya sekarang, kata Fudail bin Iyad, saya sudah tahu ini, ya, Allah bakal kasih saya satu doa yang pasti diijabah, ya, pasti Allah kabulkan. Maka apa kata Fudail bin Iyad? Nasaraftuha li sultan. Akan aku tujukan doa tersebut untuk kebaikan pemimpin. Doakan kebaikan pemimpin kita. Ya. Kenapa? Ketika ditanya, beliau mengatakan, kalau saya minta harta, minta keturunan, minta kebaikan amal ibadah, minta husnul khatimah, itu hanya untuk saya. Tapi kalau saya minta untuk kebaikan pemimpin, itu untuk seluruh kaum muslimin. Kebaikannya untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Dan ketika kita minta kebaikan kepada pemimpin, apa yang dikatakan oleh malaikat? Walaka bimithli. Malaikat juga akan mendoakan, dan untukmu seperti yang kau doakan untuknya. Kita juga dapat kebaikan. Kita doakan kebaikan untuk pemerintah, malaikat pun mendoakan kita. Kita doakan kebaikan untuk pemimpin, malaikat juga mendoakan kita. Ya. Dan ketika pemimpin itu menjadi baik, pemerintah menjadi baik, kita pun akan mendapatkan nikmat yang sama seperti yang dirasakan masyarakat seluruhnya. Ya, intinya pajak bukan dari Islam, itu adalah bentuk kezaliman, namun tidak layak bagi seorang muslim untuk mencela pemimpin, menghina pemimpin dikarenakan pajak yang ditarik. Silakan mendoakan kebaikan, nasihati dengan cara-cara yang bijak. Antum tulis di Facebook, di TikTok, siapa yang dengar? Antum maki Sri Mulyani, maki Prabowo, siapa yang dengar? Ya, yang komen dengan antum itu Sri Mulyani lagi santai makan gaji, enak hidupnya, nggak dengar omongan antum. Buat apa? Antum dosa yang antum dapat. Lebih baik antum doa. Antum doa itu antum dapat pahala. Doanya antum sendiri itu dapat pahala. Meskipun tidak diijabah, antum dapat pahala doa, menjalankan ibadah. Ya. Ketika diijabah, subhanallah, pahala kita berlipat ganda.
Ya, kebaikan tadi datang melalui wasilah doa kita. Ya. Oleh karenanya, jadilah seorang muslim yang baik, seorang Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada lagi yang mau protes atau masukan-masukan mungkin? Tidak apa-apa. Kita diskusi. Abang ini setuju untuk 250% pajak. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.